memimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membacakan doa, memimpin doa untuk kita semua. Sudah siap belajar hari ini? Sudah semangat? Sama-sama tepuk semangat dulu. Yang kencang. Tepuk semangat. Memberikan beberapa penjelasan terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bayu, gambar yang sebelah kanan ini gambar apa? Seorang anak naik sepeda. Kamila, kalau gambar yang kedua? Seorang anak sedang main bola. Ya, ada seorang anak yang menendang bola. Yang satunya naik sepeda, kemudian yang satunya juga sedang menendang bola. Kalau yang satu ini, bagaimana itu? Naik kelapa. Kemudian ada kelapanya jatuh mengenai. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada anak yang mengayuh sepeda, kemudian ada anak menendang bola, kemudian ada kelapa yang jatuh, kemudian ada juga anak mendorong kursi, menarik pintu. Itu merupakan contoh daripada gaya. Nah, kira-kira apa itu gaya? Siapa yang tahu? Ya, jadi Gaya adalah segala sesuatu yang berupa dorongan atau tarikan. ya, tepuk tangan dulu untuk Yuli. Gaya adalah segala sesuatu yang berupa dorongan. Yuli, bahwa gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, yang kayak tadi, ketika anak mendorong kursi atau menarik kursi, atau dia mendorong meja, ataupun mengayuh sepeda, seperti pada gambar tadi. Mengayuh sepeda berarti dia memberikan dorongan kepada sepeda. Kemudian ada kelapa. Kelapa yang jatuh. Yang tadinya dia di atas, kemudian dia jatuh ke bawah. Apa yang menariknya? Gravitasi. Berarti kelapa yang jatuh. Sekarang kita sudah ketahui bahwa gaya itu adalah dorong atau tarik. Ya, kalau dalam bahasa Sunda bilang hela atau tola, tola atau hela itu adalah gaya. Ya, hela cap pegas atau dinamometer dipakai untuk mengukur apa tadi? Nah, sekarang gaya bisa mengubah bentuk dan ukuran benda. Itu adalah pengaruh gaya terhadap benda. Saya akan mengelompokkan kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok itu kita akan berhitung siapa yang mendapatkan angka 1. Kanan nanti silakan hitung 1, 2, 3, 4. Sudah kalian hitung tadi, yang 1 kumpul dengan angka 1, yang 2 kumpul dengan angka 2, dan seterusnya. Oke, sekarang perhatikan instruksinya. Dari setiap kelompok ini disebut sebagai kelompok asal. Ya, saya ulangi, ini kelompok akan berpisah lagi. Jadi setiap orang akan berpisah dengan teman-teman di setiap kelompok asalnya, ya, untuk mempelajari materi daripada setiap kelompok. Nah, sekarang kalian sudah ada di kelompok ahli masing-masing, tak? Ya, oke. Sekarang silakan kelompok ahli yang satu, kelompok satu mana? Nah, kalian mencari gaya mengubah benda dia menjadi bergerak. Cari contohnya, ya. 2 saja. Yang ini juga. Cari contoh gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Yang 3,
Jadi contoh gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat, nah silakan ditulis. Kalian semua setiap kelompok ahli. Namanya ahli berarti kalian yang mengetahui setiap topik permasalahan. Nah, setelah itu, setelah kalian mencari tahu jawabannya, kalian akan kembali ke kelompok asal. Nah, di kelompok asal masing-masing akan menjelaskan kepada temannya. Oh, ternyata contoh gaya yang mengubah benda diam menjadi bergerak itu seperti ini. Nah, jadi nanti kalian saling menjelaskan di kelompok asalnya masing-masing. Bisa paham ya? Bisa. Ya, oke. Pak Guru kasih waktu. Tadi saya bilang berapa? 5 menit ya, harus cepat. Dan untuk kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Oke, sekarang kembali ke kelompok asal masing-masing. Oke, sekarang, nah semuanya sudah kembali ke kelompok asal masing-masing, kan? Oke, minta kalian untuk menjelaskan kepada teman kalian daripada tentang apa yang telah kalian pelajari di kelompok ahli masing-masing. Oke, silakan. Gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran. Tadi toh ambil 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu kaleng atau botol plastik yang diinjak atau diramas bisa berubah bentuk. Contohnya begini. Kaleng yang awalnya itu di pembentuk masih semula nih. Di pembentuk itu kan masih utuh nih singkat. Contohnya itu seperti ketika pemain kasti memukul bola kasti. Pemain kasti yang memukul bola kasti, saat pemain kasti memukul bola kasti yang dilemparkan padanya. Saat Anissa menaiki sepeda motor, tentu saja sepeda. Oh, kalau dijelaskan dijelaskan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mobil akan melaju lebih cepat jika pedal akselerator diinjak dengan kuat. Umpan ke kawannya yang dilakukan permainan tersebut adalah mendorong bola dengan kepalanya sehingga bola berubah arah mengarah ke gawang lain. Contoh gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran benda. Contohnya, kaleng atau gelas plastik, minuman kosong menjadi penyok setelah diinjak. Oke, semuanya sudah selesai berdiskusi di kelompok asalnya masing-masing? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang kan kalian di setiap kelompok sudah mendapatkan. Oke, dari hasil diskusi tadi saya dapat menyimpulkan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya tuh seorang pemain kasti yang sedang bermain kasti. Setelah bolanya dilempar kepada pemain kasti, pemain tersebut Gerak. Ya. Contohnya seperti bola yang diam bergerak setelah ditendang. Ya, tepuk tangan. Kita semuanya tadi sudah mendengar presentasi dari setiap kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Itu semuanya sebuah kemampuan yang harus selalu ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, sekarang sebagai penutup, Pak Guru akan memberikan games atau kuis. Namun kuis ini kita akan menggunakan bantuan peralatan teknologi. Kalian semua sudah menyiapkan Android masing-masing kan? Sudah. Kita akan bermain kuis. Nah, kuis ini adalah di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang hari ini kita pelajari. Sudah siap untuk bermain? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kita siapkan dulu peralatan yang akan kita gunakan. Coba semuanya sudah siapkan kahoot.it. kahoot.it. Sudah?
kahoot.it. Siapa yang belum terhubung internet? Kahoot bukan keho. K-A-H. Jaringan? Mana jaringan? Semua sudah? Yuli pun sudah? Oke. Sekarang nanti kalian masukkan game pin-nya ya. Iya. Perhatikan game pin-nya, kalian isikan. Isi di situ. Game pin-nya 716-420. Sudah? Setelah itu kalian tulis kalian punya nama yang nantinya mau ikut game. Tulis nama di sini ya, Uli. Sudah ada Uli di sini. Siapa lagi? Ayo cepat. Ya, Lola. Kadafi, bagus. Tepuk tangan bukan. Siapa lagi? Nelly, Itachi. Siapa lagi? Kita tunggu. Ya, RGN. Siapa RGN? Ya. Love Bayu Kante. Ya, bagus. Nanti soal kalian baca di sini, dia punya tombol A, B, C, D ada di HP. A, B, C, D. 1, 2, 3. Perhatikan. 3, 2, ya. Soalnya muncul. Nah, tindis merah kalau gaya, tindis kuning kalau tekanan, getaran harus soalnya di atas. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yang benar adalah gaya. Siapa yang benar? Semuanya benar. Oke, kita lanjut. Ya. Poin tertinggi diperoleh oleh Uli dengan waktu yang tercepat. Semuanya punya nilai yang sama, tapi berdasarkan siapa yang paling cepat. Oke, kita lanjut. Jadi 5 orang saja yang pertama ya. Waktu. Orang gerak benda apa? Ini sih mengerti orang. Ya, yang pertama C, memang dilempar bola ke tembok. Bola memang. Tinggi. Lihat. Juara 3 oleh kamu. Gamenya sudah selesai, sudah bel tadi tuh? Sudah dengar bel tadi? Oke. Dengan demikian Pak Guru beranggapan bahwa materi yang hari ini kita pelajari bisa kalian serap semuanya walaupun tidak 100%, tapi alhamdulillah bisa di atas lah. Untuk tolong pimpin doa di depan kelas dulu. Selamat Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Bangkit, pulihkan pendidikan. Indonesia kuat, Indonesia maju.